Assalamu ala rasulillahi ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Hari ini insya Allah pelajaran kita selesaikan kitab Tauhid. Masih ada bab 63 sampai 66. Insya Allah saya akan terangkan lebih cepat dari biasanya. Bab 63 tidak saya baca satu persatu, tapi intinya bab 63 berbicara tentang etika berijtihad. Ijtihad itu apa? Ijtihad itu mengeluarkan pendapat sementara hal itu tidak terjadi pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keluarlah fatwa, itu berarti ijtihad. Kalau ibu-ibu mengatakan berdasarkan ijtihad saya sholat 5 waktu hukumnya wajib, itu nggak boleh. Udah ada pada masa Rasulullah, sudah ditetapkan khamsu shalawatin fi kulli yaumin wa lailatin. Salat yang wajib itu 5 kali sehari semalam. Berarti wajibnya salat sehari semalam 5 waktu itu bukan ijtihad. Berdasarkan ijtihad saya babi hukumnya haram. Oh, enggak boleh. 2 kali Allah menyebut babi dalam Quran. Nah, tapi kalau kasus itu tidak ada pada masa Rasulullah, hari ini muncul problem. Akhirnya kita buka Quran, kita buka hadis, kemudian kita punya kesimpulan. Nah, itu namanya ijtihad. Contoh, apa hukum rokok? Tidak boleh kita mengatakan Allah dan Rasulnya mengharamkan rokok. Itu nggak boleh. Atau Islam mengharamkan rokok, itu tidak boleh. Karena rokok tidak pernah dibahas pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang benar, ijtihad saya, pendapat saya, rokok itu haram berdasarkan beberapa ayat dan hadis yang saya pahami bahwa dalil itu mengindikasikan rokok itu haram. Jadi jangan langsung Islam mengharamkan rokok. Enggak ada Rasulullah. Wala tarka'u apa? Jangan ngerokok itu bahasa Arabnya apa, Pak? Wala tashrabud dukhon, jangan merokok. Jadi sekarang kalau saya ditanya apa hukum rokok, saya biasanya melakukan pendekatan pakai logika terlebih dahulu. Orang tua melihat anaknya pakai peci, pakai baju koko, bawa tas, pagi-pagi jam 7 pergi ke masjid mau ke TPA. Padahal TPA mulainya jam 8, tapi anak jam 7 sudah rapi. Orang tua senang tidak? Pasti senang. Anak pintar, anak rajin, anak cakep, kan gitu. Berarti orang tua menganggap apa yang dilakukan oleh anak itu bagus, maka direspon. Kalau ada anak pagi-pagi tanpa disuruh sudah nyapu, sudah ikut bantu ibunya di dapur, pasti orang tua senang. Nah sekarang kalau bapak melihat anaknya kelas 2 SD ngerokok, itu senang, memuji atau marah? Nah, dari situ sebenarnya orang tua paham apa hukum rokok. Rokok itu gak bagus, maka pasti memarahi anak. Jangan ngerokok. Dan orang tua punya harapan semoga anak saya pintar, soleh, hafal Quran gitu. Tapi tidak ada orang tua semoga ya Allah aku mohon anakku semuanya merokok seperti saya. Nah, dari situ sebenarnya hati sudah mengatakan
status rokok. Nah kemudian kalau dalil-dalil tidak ada langsung rokok itu haram. Yang ada la dororo wala diror. Jangan menimbulkan madorot pada diri sendiri dan menimbulkan madorot pada orang lain. Nah, kira-kira cocok tidak kaedah ini, hadis ini? Ternyata kita lihat di bungkus rokok. Nah, kan ada tulisan rokok menyebabkan ini dan itu. Tapi saya juga tidak menyalahkan orang yang sulit untuk meninggalkan rokok karena sudah candu. Seperti saya disuruh meninggalkan ngopi nggak bisa. Pokoknya pagi-pagi nggak ngopi itu serasa nggak nginjak tanah lah kalau ibarat. Pokoknya harus ngopi. Meskipun saya berusaha untuk meninggalkan ngopi. Gak bisanya karena ada saja jamaah yang ngirim kopi. Pak, saya baru dari Lampung, ini kopi Lampung. Ada jamaah dari Aceh, Pak, ini kopi Gayo. Nah, maka karena saya mengukur meninggalkan kopi tidak bisa karena sudah candu, maka orang yang merokok itu tidak bisa dipaksa harus berhenti merokok, itu gak bisa. Tidak semudah itu mendoktrin orang berhenti dari kebiasaan merokok. Tapi perlu Bapak ketahui, saya juga dulu merokok. Ketika SMP merokok diam-diam dan sudah punya rokok yang kalau tidak rokok itu nggak mau. Akhirnya saya diselamatkan oleh pesantren. Alhamdulillah sampai sekarang. Maka keinginan untuk berhenti atau mengurangi rokok memang harus diniatkan. Baik, jadi bab 63 intinya kalau ada ijtihad tidak ada pada masa Rasulullah, tidak boleh mengatakan Allah mengharamkan ini dan itu. Yang benar menurut pendapat saya, menurut ijtihad saya, bahwa ini tidak boleh berdasarkan dalil-dalil Quran dan hadis yang saya pahami. 63 selesai. Bab 64. Larangan bersumpah mendahului Allah. Jundab bin Abdullah menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala rajulun wallahi la yaghfirullahu li fulan faqala Allahu azza wa jalla man dalladhi yata'alla alla aghfira li fulanin inni qad ghafartu lahu wa ahbattu amalaka. Ada seorang laki-laki berkata, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni si fulan. Maksudnya begini, ini kakak dan adik. Kakaknya soleh, adiknya ahli maksiat. Setiap adiknya pulang dari berbuat maksiat, misalnya adiknya kelihatannya sempoyongan habis mabuk. Adikku mabuk tidak boleh, khamr haram. Adiknya balik lagi, malah mabuk-mabukan lagi. Kalau kelihatan adiknya pulang habis judi, adikku judi itu haram, nggak boleh. Adiknya malah sengaja untuk judi lagi. Akhirnya kakaknya kemudian marah dan mengatakan, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni si fulan. Berarti demi Allah, adikku tidak mungkin dapat hidayah. Potongannya potongan neraka. Nggak mungkin ada celah untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Apa yang terjadi? Maka berfirmanlah Allah Azza wa Jalla, siapakah yang bersumpah mendahuluiku bahwa aku tidak mengampuni si fulan, sungguh aku telah mengampuninya dan menghapus amalmu. Akhirnya kemudian hidayah dibalik. Kakaknya kemudian menjadi ahli maksiat, adiknya akhirnya sadar melakukan kesolehan yang sebelumnya kesolehan itu dilakukan oleh kakaknya. Berarti hati-hati kalau melihat saudara kita, tetangga kita ahli maksiat, jangan memastikan memang potongannya neraka, nggak mungkin dia akan dapat hidayah. Itu bahaya.
Atau ekstrimnya begini, demi Allah nggak mungkin Ahok itu masuk Islam. Itu nggak boleh karena Ahok masih hidup. Itu hati-hati, sama dengan ketika melihat saudara kita sesama muslim pemahaman Islamnya tidak seperti yang kita pahami. Misalnya hanya gara-gara mereka melaksanakan kunut subuh, itu mah kumpulan ahlul bid'ah. Bagaimana mungkin sholat subuhnya diterima kalau masih melakukan bid'ah? Padahal subuh itu real bagian dari khilafiyah. Imam Malik itu kunut subuh. Kunutnya kapan? Sebelum ruku. Jadi misalnya ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin bismillahirrahmanirrahim inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sebelum ruku, Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait. Begitu selesai baru ke ruku. Imam Malik menjadi ulama, punya banyak murid, yang paling cerdas Imam Syafi'i. Kunut subuh tapi ba'da ruku. Imam Syafi'i akhirnya menjadi ulama, punya banyak murid, yang paling pintar Imam Hambali. Ternyata tidak kunut. Jadi hasil ijtihad tidak bisa saling menjatuhkan, apalagi memberikan vonis yang seolah-olah tidak ada rahmat Allah berikan kepada mereka. Gimana? Bisa dipahami ya? 64. Jadi jangan ceroboh, mudah memvonis. Baik, 65. Tidak dibenarkan meminta Allah sebagai perantara kepada makhluknya. Diriwayatkan dari Jubair bin Mut'im bahwa ada seorang Badui datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seraya berkata, "Ya Rasulullah, orang-orang kehabisan tenaga, anak istri kelaparan, dan harta benda musnah. Maka mintalah siraman hujan untuk kami kepada Tuhanmu. Sungguh kami meminta Allah sebagai perantara kepadamu, dan kami memintamu sebagai perantara kepada Allah." Ini ada kalimat yang benar, ada kalimat yang tidak benar. Coba kita ulangi. Sungguh kami meminta Allah sebagai perantara kepadamu. Berarti bertawasul kepada Allah agar Allah meminta kepada Rasulullah. Nah, ini yang salah. Yang kedua, kalimat kedua yang benar. Kami memintamu sebagai perantara kepada Allah. Nah, ini yang benar. Ya Rasulullah, engkau adalah wasilah kami, tolong berdoalah kepada Allah agar Allah turunkan hujan. Nah, jadi berarti di sini ada kalimat yang indikasinya syirik, itu kalimat pertama. Kalimat yang sesuai dengan tauhid, itu kalimat kedua. Itu berarti syirik dalam hal tawasul itu sudah terjadi pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hari ini juga ada. Contoh, salatullah salamullah. Salatullah salam. Kalau tidak dinyanyikan lupa. Coba ibu masih ingat salatullah salamullah ala toha Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Nah, tawassalna bi bismillah. Kami bertawasul memohon kepada Allah lewat bacaan bismillah. Oh, itu benar, masih benar. Wabil hadi Rasulillah, bertawasul dengan mengikuti petunjuk dari Rasulullah. Oh, betul. Wa kullil mujahidilillah. Nah, bertawasul kepada para mujahid fi sabilillah bi ahlil badri ya Allah, kepada mujahid yang mati pada perang Badar. Nah, berarti minta, wahai ahli Badar, tolong sampaikan hajat-hajat kami kepada Allah. Jadi kalimat pertama benar, kalimat kedua yang bermasalah. Tapi
saudara-saudara kita itu punya argumentasi, oh boleh minta kepada orang yang mati syahid. Kenapa? Bal ahyaun, mereka itu hidup. Berarti kalau saya meminta kepada orang yang terlibat pada perang Badar, berarti saya meminta kepada orang yang hidup. Maka kita juga bisa menjawab, coba ayatnya, bal ahyaun inda rabbihim yurzakun. Mereka hidup di sisi Tuhan mereka untuk mendapatkan rezeki. Berarti bukan untuk menerima doa kita, sibuk mendapatkan rezeki. Maksudnya apa? Bedanya antara yang mati husnul khotimah dan mati syahid. Kalau mati husnul khotimah ya sudah, ibu-ibu begitu mati ketemu malaikat munkar dan nakir, nim kanau matil arus, tidurlah seperti tidur pengantin, nanti bangun-bangun hari kiamat. Tapi orang yang mati syahid itu hidup sampai hari kiamat. Bahkan tiupan trompet pun tidak menyebabkan mereka mati. Mereka tetap hidup. Untuk apa? Mendapatkan rezeki tanpa henti. Mereka makan, mereka minum, mereka bersenang-senang, berpindah dari satu tembolok burung berwarna hijau ke tembolok yang lain. Jadi orang yang mati syahid bukan menampung doa-doa, tapi sibuk mendapatkan rezeki. Contoh lagi, ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, bil Mustafa, aku memohon kepadamu lewat perantaraan al Mustafa, nama lain dari Rasulullah. Padahal Rasulullah sudah wafat, berarti tidak bisa. Contoh lagi, Pak Agus hafal sholawat nariyah, bukan sholawat nariyah, sholawat kamilah. Udah lupa lagi. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tanhallu bihil uqad. Semua gangguan, godaan setan itu hilang, bihi dengannya, kembali kepada Rasulullah. Wa tanfariju bihil kurab, semua sedih berubah menjadi bahagia, bihi, lewat engkau ya Rasul. Berarti ini sholawat yang bermasalah lagi. Sekarang mana buktinya kita tidak boleh bertawasul kepada Rasulullah saat beliau sudah wafat? Buktinya di kitab Bulughul Maram, bagi yang punya kitab Bulughul Maram, dibuka bab salat istisqa. Di situ ada kata-kata Umar bin Khattab, Allahumma inna tawassalna bi nabiyyina wa inna natawassalu ilaika bi ammi nabiyyina. Ya Allah, dulu ketika nabi kami masih hidup, kami bertawasul kepada nabi kami, dan sekarang karena nabi kami sudah wafat, kami bertawasul dengan paman nabi, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib. Berarti tidak ada sahabat yang bertawasul kepada orang yang mati, itu nggak ada. Baik, selesai. Inilah bab 65. Masuk bab 66. Maaf kalau kecepatan karena saya mengejar target biar selesai. Upaya Nabi dalam menjaga kemurnian tauhid dan menutup segala jalan menuju syirik. Berarti ini tindakan preventif. Kalau istilah fikihnya saddud dzari'ah. Abdullah bin Asy-Syikhir menuturkan, tatkala aku ikut pergi bersama suatu delegasi Bani Amir menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami berkata, anta sayyiduna. Faqala as-sayyidu Allahu tabaraka wa ta'ala. Qulna wa afdaluna fadlan wa a'dhamuna taulan. Faqala qulu biqaulikum au ba'di qaulikum wa la yastajriyannakumus syaitan. Engkau adalah sayyid. Jadi Rasulullah dipanggil anta sayyiduna. Ternyata beliau menolak, maka beliau bersabda, sayyid yang sebenarnya
adalah Allah tabaraka wa ta'ala. Ini Rasulullah tidak mau dipanggil dengan Sayyid, karena tidak boleh memanggil beliau dengan Sayyid. Lalu kami berkata, dan engkau adalah yang paling mulia dan paling agung kebaikannya di antara kami. Beliau pun bersabda, ucapkanlah semua atau sebagian kata-kata yang wajar bagi kamu sekalian, janganlah terseret oleh setan. Maksudnya begini, kita bahas dulu apa hukum mengucapkan Sayyidina. Ada 3 pendapat. Pendapat pertama, tidak boleh. Dalilnya ini. Jadi Rasulullah disebut dengan Sayyidina, beliau menjawab, As-Sayyidu Allahu tabaraka wa ta'ala. Yang berhak disebut Sayyid itu Allah. Argumentasi yang lain, seluruh kitab hadis ketika membahas tentang sholawat tidak ada tercantum kata-kata Sayyidina. Pasti Allahumma sholli ala Muhammad. Dari kenyataan itu berarti Rasulullah tidak pernah mengajarkan kepada para sahabat penyebutan Sayyidina di saat bersolawat. Seandainya sholawat boleh ditambah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, berarti adzan tambah aja Sayyidina. Asyhadu anna Sayyidana Muhammadar Rasulullah. Kenapa sholawat pakai Sayyidina, adzan tidak pakai Sayyidina? Itu pendapat pertama. Pendapat kedua, boleh. Misalnya berargumentasi kepada surat Ali Imran ayat 39. Zakaria berdoa minta anak, akhirnya dijawab oleh Allah di ayat ke-39. Fanadathul malaikatu wa huwa qaimu yusalli fil mihrab. Malaikat memanggilnya saat Zakaria salat di mihrabnya. Annallaha yubashiruka, Allah memberikan kabar gembira untukmu. Bi Yahya, dengan anak yang bernama Yahya. Istrinya belum hamil tapi nama sudah diberi. Jadi boleh bapak-bapak, anak itu belum ada di janin tapi nama sudah disematkan. Seperti Nabi Isa, Maryam belum hamil, malaikat Jibril sudah mengatakan innallaha yubashiruki bi kalimatin minhu ismuhul masihu ibnu Maryam. Allah memberi kabar gembira, di perutmu sebentar lagi ada janin bernama Al-Masih ibnu Maryam. Jadi pengantin sudah akad nikah, duduk di pelaminan, senyum-senyum, bisik-bisik. Nanti kalau kita punya anak kasih nama siapa? Nah, itu boleh. Gitu ya Bu Bubun ya, nanti kalau anaknya cucunya nikah. Nah, kemudian apa? Musaddiqam bi kalimatin minallah. Yahya itu nanti kalau lahir membenarkan kalimat Allah, wa sayyidan. Nah, nanti anak ini akan menjadi sayyid. Loh, berarti Yahya diberi gelar sayyid. Wa hasuran. Hasuran itu tidak punya air mani. Maka Nabi Yahya itu memang tidak punya hasrat dengan wanita, tidak punya air mani. Satu, argumentasinya Yahya diberi gelar sayyid.
Argumentasi kedua, Fatimah dibisiki oleh Rasulullah. Bisikan pertama, Fatimah nangis karena dibisiki sebentar lagi bapakmu akan meninggal dunia. Bisikan kedua, Fatimah tertawa karena Rasulullah menyebut nanti kalau kamu masuk surga, kamu akan menjadi sayyidatu nisa'il mu'minat. Seluruh penghuni surga dari kalangan wanita, sayyidnya adalah kamu. Kemudian ketiga, ketika Rasulullah menggendong anaknya Fatimah yaitu Hasan di atas mimbar, inna ibni hada sayyidun, cucuku ini adalah sayyid. Wa sayyuslihullahu baina fi'ataini adimataini, nanti akan melerai dua kubu yang berseteru. Dan terbukti akhirnya kubu Ali dan Muawiyah berdamai, yang mendamaikan adalah Hasan. Nah, Hasan disebut sayyid. Keempat, sahabat yang kematiannya menyebabkan arsy Allah berguncang, siapa? Kematiannya menyebabkan arsy Allah berguncang? Tolong jangan pura-pura lupa. Saya beri kunci hurufnya S. Sufyan. Sa'ad bin Mu'ad. Udah, mau saya kasih kunci lagi ujung-ujungnya nggak akan jawab. Ya udah langsung aja, Sa'ad bin Mu'ad. Jadi Sa'ad bin Mu'ad itu terluka pada perang Khandaq. Oleh Rasulullah bawa ke masjid. Karena aku ingin bisa menengok tiap hari. Nah, begitu diangkut pakai keledai mau diturunkan, yang ada di masjid, Rasulullah bersabda, "Qumu, berdirilah, ila sayyidikum, untuk menyambut tubuh sayyid kalian." Maksudnya ikut menurunkan, kemudian memapah sampai dibawa ke masjid. Sa'ad bin Mu'ad disebut oleh Rasulullah dengan sayyid. Kemudian nanti pada hari kiamat, ana sayyidu waladi adama la fakhrun. Nanti pada hari kiamat, sayyidnya anak keturunan Adam adalah aku. Bukan bermaksud membanggakan diri. Berarti Yahya itu sayyid, Hasan sayyid, Fatimah sayyid, Sa'ad bin Mu'ad sayyid. Sayyid yang paling utama adalah aku. Akhirnya dari dalil-dalil ini, sebagian saudara kita menganjurkan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ada pendapat ketiga, ini banyak ulama Saudi, kalau sholawat itu menggunakan sayyidina dilakukan di luar sholat, silahkan. Tapi kalau sudah di dalam sholat, karena di hadis-hadis tidak ada sayyidina, maka tidak perlu pakai sayyidina. Syekh-syekh dari Arab banyak mengucapkan sayyidina ketika memulai pelajaran. Alhamdulillah, nahmaduhu, kemudian membaca syahadat, Allahumma sholli ala sayyidina. Baik, inilah pendapat tentang status ucapan sayyidina. Nah, di sini berarti sahabat ini ingin memuji-muji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah, jangan terlalu banyak pujian kepadaku, jangan sampai terseret oleh setan. Sekarang ada tidak pujian yang terlalu berlebihan? Ada. Contoh, menyebut Rasulullah dengan anta nurun fauqa nurin. Engkau adalah cahaya di atas seluruh cahaya. Sementara di surat An-Nur, Allahu nurus samawati wal ard. Ayat 35. Allahu nurus samawati wal ard. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Ini ayat. Tiba-tiba muncul syair, anta nurun fauqa nurin. Engkau cahaya di atas seluruh cahaya. Berarti cahaya Rasulullah mengalahkan cahaya Allah. Berarti jangan
berikan pujian berlebihan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan kadang-kadang kalau ada tablik akbar kepada al ustad, al mukarram, al mubajjal, wah al disebut. Sampai akhirnya ustadznya namanya siapa? Karena fokus untuk memberikan pujian kepada ustadznya. Begitu menyebut namanya yang kami taati fatwa-fatwanya. Padahal tidak semua fatwa ulama bisa diikuti, ditaati. Selesai. Bab 66. Alhamdulillah, tinggal bab 67. Detik-detik menuju khatamnya kitab tauhid. Tolong jangan tegang meskipun hari ini selesai. Ini bab 67. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab atau Syekh Muhammad At-Tamimi ingin memperlihatkan perbedaan beliau dengan Asy'ariyah. Ada Asy'ariyah, ada Jahmiyah. Jadi gini, kalau Jahmiyah itu menolak sifat-sifat Allah. Mereka tidak percaya Allah punya kaki. Padahal di Sahih Bukhari, la tazalu jahannam yulqa fiha. Si kafir-kafir terus dilempar ke dalam neraka jahanam. Setiap satu orang kafir dilempar, hal min mazid, neraka bertanya, ada tambahan lagi tidak ya Allah? Hatta wada'a rabbul izzati rijlahu, hingga Allah meletakkan kakinya di dasar neraka jahanam. Hadisnya sahih. Tapi Jahmiyah nggak mungkin Allah punya kaki. Hadis ini di-delete. Kemudian yaqbalullahu biyaminihi, Allah menerima infak-infak kalian dengan tangan kanannya. Berarti Allah punya tangan. Tangan Allah itu ada dua, bal yadahu mabsutatan, kedua tangan Allah itu terbentang. Jahmiyah menolak, kalau Allah punya tangan berarti sama dengan manusia. Kemudian Allah punya mata, walitusna'a ala aini, agar kalian diawasi, engkau wahai Musa diawasi dengan pandangan mata Allah, pandangan pengawasan dari mata Allah. Mereka menolak, gak mungkin Allah punya mata. Ini Jahmiyah. Kenapa disebut Jahmiyah? Karena tokohnya Abu Jaham. Kemudian Asy'ariyah. Kalau Asy'ariyah menerima Allah punya tangan, Allah punya kaki, Allah punya mata, tapi ditakwil. Kalau ada tangan Allah berarti kekuasaan Allah. Kalau mata jangan diterjemahkan mata. Ada kesan seolah-olah Allah punya kesamaan dengan makhluknya. Mata diterjemahkan dengan pengawasan. Nah, kita tidak Asy'ariyah, kita tidak Jahmiyah. Yakin Allah punya kaki. Bagaimana bentuk kaki? Tidak tahu. Rasulullah saja belum pernah melihat zat Allah. Ya udah, kita yakini Allah punya kaki, punya tangan, punya mata. Termasuk bab ini menyebut Allah punya jari. Kita lihat dalilnya. Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamati was samawati matwiyatum biyaminihi subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya, padahal bumi seluruhnya dalam genggamannya pada hari kiamat dan langit digulung dengan tangan kanannya. Maha suci Allah dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan. Nah, ayat ini ada asbabun nuzulnya. Kita lihat, Ibnu Mas'ud menuturkan, salah seorang pendeta Yahudi datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata,
Ya Muhammad, inna najidu annallaha yaj'alu samawati ala isba wal ardina ala isba wasyajara ala isba wal ma'a ala isba wathara ala isba wa sairal khalqi ala isba fayaqulu ana al maliku. Fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta badat nawajiduhu tasdiqan liqauli al-habri thumma qara'a. Wahai Muhammad, sesungguhnya kami menjumpai dalam kitab suci kami, berarti Taurat, bahwa Allah akan meletakkan langit di atas satu jari, pohon-pohon di atas satu jari, air di atas satu jari, tanah di atas satu jari, dan seluruh makhluk di atas satu jari. Maka Allah berfirman, akulah penguasa. Maksudnya benar tidak wahai Muhammad? Di kitab kamu tercantum. Tatkala mendengarnya tersenyumlah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga tampak gigi-gigi beliau karena membenarkan ucapan pendeta Yahudi itu. Kemudian beliau membaca firman Allah, wa ma qadarullaha haqqa qadrih wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang sebenar-benarnya, padahal bumi seluruhnya dalam genggamannya pada hari kiamat. Dan Rasulullah tidak mentakwil, berarti memahami apa adanya. Allah betul-betul punya jari, punya tangan. Di sini malah tangan kanan. Selesai masalah pertama. Itulah perbedaan kita dengan Jahmiyah dan Asy'ariyah. Tapi tidak perlu ada pertemuan perdebatan. Biasanya debat gak akan selesai. Jadi gini, misalnya saya pernah ada jamaah yang mengusulkan kalau bisa ada seminar apa? Tentang kunut subuh. Kita tampilkan ustadz yang biasa kunut dan tidak biasa kunut. Maka saya jawab, beliau itu sudah kunut dari kecil sampai sekarang. Mungkin usia 50 tahun, berarti sudah 50 tahun melaksanakan kunut. Sementara kita dari kecil sampai sekarang tidak kunut. Merubah kebiasaan hanya pertemuan dalam 1 jam, padahal mereka sudah melakukan sekian puluh tahun. Nggak mungkin, ujung-ujungnya malah bermusuhan. Nggak usah. Sama dengan saya punya prinsip, akidah saya tidak Asy'ariyah. Asma wa sifat saya mengambil dari kitab Aqidah Wasithiyah Ibnu Taimiyah. Itu harga mati. Tapi saya juga tidak ingin nemui kiai-kiai, mari kita debat, kita buktikan Allah itu punya tangan, tapi tidak usah ditakwil. Insya Allah ujung-ujungnya akan terjadi debat yang tidak selesai, ujung-ujungnya terjadi permusuhan. Biarlah kita akan menghadap Allah, membawa argumentasi kita, dan kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita yakini. Kemudian masalah terakhir tentang asma dan sifat Allah. Jadi biar cepat, ini bumi yang kita injak. Di sini ada langit 3, 4, 5, 6, 7. Satu dari bumi ke langit pertama membutuhkan 500 tahun. Kalau buku pun mau jalan-jalan ke langit ke 7, berarti 3.500 tahun baru sampai. Di sini ada air, di sini ada arsy, di sini ada kursi, di sini ada Allah di atas kursi. Coba kita bayangkan sebatas dalil yang diterangkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bumi itu luas. Ternyata dibanding langit, bumi tidak ada apa-apanya. Nah, akhirnya Rasulullah pernah menerangkan besarnya kursi Allah dengan
7 lapis langit. Ibarat tameng. Ini tameng yang biasa dipegang oleh orang yang perang, tameng. Letakkan tameng itu, kemudian letakkan 7 keping uang logam. 7 keping uang logam itulah ibarat luasnya langit. Tameng itu adalah besarnya kursi Allah. Udah terbayang? Berarti kursi Allah sangat besar, mengalahkan 7 lapisan langit. Udah? Sekarang ini arsy Allah. Di atasnya ada kursi. Perbandingan antara kursi dengan arsy ibarat ibu mengambil besi, 1 lempeng besi, dilempar ke tengah padang pasir. Kursi itu besarnya lempengan besi ini ibarat besarnya kursi, sementara padang pasir yang luas itu adalah besarnya arsy Allah. Gak tahu ini pura-pura mikir atau bingung, terserah. Pokoknya target saya menyelesaikan buku ini. Nah, kemudian kenapa? Yang penting kelar. Nah, kemudian Allah itu akbar. Allah itu maha besar, mengalahkan besarnya arsy, mengalahkan besarnya 7 lapis langit bumi, mengalahkan arsy. Tiba-tiba tik Pak Agus di sini. Berarti apa? Manusia kecil. Dibanding bumi nggak ada apa-apanya, apalagi dibanding Allah. Manusia yang secara volume kecil berani menentang Allah itu kan keterlaluan. Selesai. Inilah pembahasan kita membayangkan betapa secara zat Allah terlalu besar dari makhluknya, dan insya Allah kita akan melihat zat Allah pertama kali di padang mahsyar di tempat bernama Ursod. Jadi di padang mahsyar ada tempat namanya Ursod. Disitulah kita akan melihat Allah pertama kali, karena nanti Allah memberi instruksi seluruh manusia pergi berkumpul dengan apa yang pernah mereka sembah. Di Sahih Muslim, yang menyembah matahari pergi kepada matahari, yang menyembah patung Lata, Uzza, Manat, Hubal berkumpul dengan patung-patung itu. Yang tidak ikut pergi orang-orang beriman. Kata Allah, "Loh, kenapa kamu tidak pergi? Kami akan menuju Tuhan kami." Tuhan kamu siapa? Allah. Baru Allah memperlihatkan zatnya. Setelah itu kemudian kita akan masuk menjadi ahlul jannah. Kita diperintahkan untuk bersenang-senang terlebih dahulu. Begitu bersenang-senang, seluruh ahlul jannah diminta untuk berkumpul. Disitulah Allah bertanya, "Hal raditum, kalian sudah puas belum?" Kita insya Allah nanti akan bingung mendapatkan pertanyaan seperti itu. Wa malana la nardo wa qad a'taitana ma lam tu'tina min qabl. Bagaimana mungkin kami tidak puas? Nikmat hari ini belum pernah aku rasakan sebelumnya di dunia. Mau tidak aku berikan nikmat yang lebih besar? Akhirnya mau. U'tikum ridwani fala askhatu lakum abada. Aku berikan ridhoku kepada kalian dan aku tidak akan memurkai kamu selama-lamanya. Fayakshiful hijab. Akhirnya tersingkap hijab. Disitulah kita akan melihat Allah, fama'u'tu syai'an ahabba ilaihi minan nadhari ila rabbihim azza wa jalla. Tidak ada pemberian yang lebih menyenangkan bagi ahlul jannah melebihi bisa melihat Allah, wajah Allah. Nah, bagi yang ingin bisa melihat Allah begitu mudah, maka ada amalan fa in istata'tum alla taglibu ala salatin qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Jaga dengan baik salat sebelum matahari terbit dan salat sebelum matahari tenggelam. Berarti asar dan subuh. Itu amalan yang mempermudah bagi kita melihat
Allah. Baik, selesai. Ada pertanyaan, saya persilahkan. Materi di luar pembahasan. Ya. Salat tarhim termasuk Yang mana itu salat tarhim? salat tarhim yang kalau lakukan as-salatu khair. Itu kan kalau mau salat biasanya Irhamna. Ya, itu bukan sholawat, itu tarhim. tarhim namanya. Ya. Tarhim itu Saya manut al-Busairi. ya. Oh, yang itu yang As-salatu Assalatu wassalamu alaihi itu ya. Itu sebenarnya populer di Kalimantan dan Sulawesi. Itu khas umat Islam, saudara-saudara kita dari Al-Khairat. Kalau di Jawa kan NU, kalau di sana Al-Khairat. Nah, ciri khas masjid-masjid Al-Khairat 5 menit sebelum adzan itu ada itu. Nah, akhir-akhir ini aja akhirnya kok di Bekasi banyak yang seperti itu. Ya. Yang jelas pada masa Rasulullah itu tidak ada bunyi-bunyi sebelum adzan kecuali adzan pertama untuk sholat subuh. Selain itu tidak ada. Dan tidak ada membaca Quran keras-keras sebelum ini tanda bahwa mau ada adzan maghrib, seperti nyetel nyetel kaset baca Quran, itu tidak ada. Dulu saya begitu. Dulu sebelum masuk pesantren, karena saya berkali-kali juara MTQ, ya 15 menit sebelum adzan saya pasti baca Quran. Cuma akhirnya saya tahu, meskipun saya belum masuk pesantren, tahu kalau saya baca Quran, jamaah banyak yang sudah hadir ke masjid untuk tahiyatul masjid. Berarti saya mengganggu mereka. Nah, itu mandorotnya. Nyetel kaset murotal sebelum adzan itu akan mengganggu orang yang melaksanakan tahiyatul masjid. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain, ibu-ibu? Ya? Wah, ini kelihatannya wajah baru. Dari mana? Dari daerah Pulau Kapal, Bekasi Timur. Sholatnya biasanya di mana kalau Bula Kapal? Al-Huda, Amar Ma'ruf. Al-Huda. Oh, Al-Huda, ya. Silahkan. Saya mau menanyakan tentang sholat istihad. Apakah ada hukum Allah yang terbatas dengan waktu? Karena biasanya orang-orang yang mendukung KB berkata Pendukung? KB. Oh, KB. Katanya banyak anak pada hadis tentang banyak anak karena zaman Rasulullah tidak banyak manusia pada saat itu. Oh, ya. Jadi gini. Apakah hukum Islam itu kadang-kadang berlaku untuk satu waktu saja atau berlaku untuk seterusnya? Jawabannya, ada yang berlaku untuk kasus-kasus tertentu, ada yang berlaku tanpa melihat kasus. Contoh, sholat 2 rakaat dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Kenapa itu terjadi? Karena saya musafir. Berarti qashar itu terjadi karena saya musafir. Kalau saya tidak musafir berarti sholatnya tetap 4 rakaat. Kemudian sholat subuh di hari Jumat rakaat pertama surat As-Sajdah, rakaat kedua hal ata alal insan. Kalau ini dipraktekkan berarti sholat subuh kira-kira setengah jam. Boleh jadi lebih. Tapi kadang-kadang tidak kita praktekkan. Kenapa? Syariat ini hukumnya sunnah, tidak wajib. Yang kedua, melihat situasi kondisi. Kalau di Jakarta, di Bekasi, termasuk di komplek perumahan saya, banyak yang sholat subuh sudah pakai seragam. Begitu sholat subuh selesai, itu tidak berzikir, langsung keluar, langsung berangkat kerja. Berarti apa? Saya tidak mempraktekkan sunnah itu karena melihat situasi dan kondisi. Tapi ada banyak syariat mayoritas itu tidak bisa melihat situasi dan kondisi. Seperti begini, babi kenapa diharamkan? Kalau ada yang mengatakan karena ada cacing pitanya. Jawabannya tidak sekedar cacing pita, karena bisa saja diakali kalau pakai bumbu ini atau dimasak dengan
panasnya sekian derajat, maka cacing pita itu akan mati. Mau mati atau tidak, yang penting babi itu haram. Kenapa wanita diperintahkan untuk pakai jilbab? Jawabannya untuk menutup aurat. Oh, ada hikmah yang lain biar tidak menarik perhatian laki-laki. Kalau ini dipakai, berarti wanita suku Asmat tidak usah pakai kerudung. Tertarik melihat wanita suku Asmat pakai rok mini? Tertarik nggak? Kelihatannya nggak tertarik. Berarti bukan masalah menarik atau tidak menarik. Yang penting Anda wanita, Anda balik, belum masa menopause, maka Anda harus menutup aurat. Jadi tidak selamanya harus melihat situasi dan kondisi. Kemudian tazawwajul wadud fa inni mukatsirum bikum al umam yaumal qiyamah. Jadi kriteria memilih istri itu kan biasanya 4. Sebenarnya 7. 6. Yang terkenal itu kan 5 liha karena calon istri itu kaya, wali hasabiha karena keturunan, wali jamaliha karena cantik, wali diniha karena faktor agama. Tapi ada faktor yang lain. Hadisnya tadi tazawwajul walud, nikahilah wanita yang subur, punya potensi banyak anak, al-wadud penyayang, berarti keibuan, punya sifat penyayang. Jadi cantiknya iya, keturunan, kaya, agama bagus, subur, kemudian dia penyayang. Kalau ditambah 7, ya yang ke-7 dia mau nggak sama kita, gitu aja. Gimana? Yang ke-7 ini yang sering menggagalkan. Ternyata dia nggak mau sama kita, ya udah cari yang lain. Jangan mencari jodoh harus sempurna. Kan ada ikhwan-ikhwan datang kepada kita, tolong carikan jodoh. Kriterianya cari jodohnya yang dokter. Wah, pokoknya hebat aja. Kalau dokter berarti punya penghasilan. Kira-kira yang ngasih rezeki itu kamu atau istri kamu? Kok mintanya harus dokter? Termasuk minta kriteria yang berbelit-belit. Ikhwan-ikhwan sekarang berbelit-belit. Akhirnya sampai 3 tahun kita nggak dapatkan. Akhirnya saya jawab, kalau saya dapatkan akhwat seperti itu saya ambil duluan, bukan untuk kamu. Udah nyari sendiri. Akhirnya begitu. 4 kali besar. Kenapa? Ada 4 kali. Apanya? Babat, bibit, bubut, bobot. Iya, babat, bibit, bebet, itu termasuk sebenarnya benar. Kalau istilah fikihnya, kalau nanti belajar bab nikah, itu kafaah itu harus diperhatikan. Menikah dengan selevel itu memang harus diperhatikan, karena kasus Zaid dengan Zainab itu contoh. Zainab itu darah biru, Zaid mantan budak. Begitu nikah, kan Zainab sering mengungkit-ungkit, kan kamu mantan budak. Akhirnya kan rendah diri si Zaid, ujung-ujungnya minta cerai. Berarti nikah itu satu kufu perlu. Maka nggak bisa akhwatnya S2, S3, ikhwannya lulusan TK. Itu nggak nyambung. Jangan menganggap yang penting kan ikhwannya berkualitas, agamanya bagus, kafaahnya levelnya juga harus diperhatikan. Khawatir istrinya pinter karena S2, sementara suaminya bisanya cuma menyanyikan balonku ada 5. Wah, nggak bagus. Jadi harus selevel. Seperti antum kalau ditawari akhwat dari suku Asmat, mau tidak? Kan wajar kalau menolak. Ya carikan, saya kan orang Bekasi, ya nggak jauh-jauh ya, Bekasi Karawang. Jangan terlalu melompat sampai suku Asmat. Jangan sampai Anda itu masih dipertanyakan akidahnya. Ini kan akhwat muslimah, pakai cadar lagi. Ya nggak bisa begitu. Satu kufu itu harus diperhatikan.
Baik. Kan ada hadis al-arabu ba'duhum akfa'u ba'din. Orang Arab selevel dengan orang Arab. Maka saya banyak ngobrol dengan orang Arab keturunan di sini. Mereka punya prinsip, saya punya anak harus nikah dengan keturunan Arab. Dan kalau ada keturunan Arab menikah dengan orang Indonesia asli, itu perlu perjuangan berat. Tidak bisa begitu saja menikah dengan yang bukan keturunan. Benar tidak? Enggak salah. Nalurinya orang Arab, pengennya mencari orang Arab. Ya, begitu. Yang sudah punya pasangan jangan nyesal. Ini hanya contoh saja. Baik, Bu Bubun ada pertanyaan atau yang lain? Silakan. Tinggal 5 menit lagi. Bula kapal satunya dari mana? Babelan jauh. Berarti Babelan itu Jejalen ke sana ya? Sri Amur. Oh, Kiai Nur Ali. Oh, situ ya. Berarti nggak jauh dari Candrabaga. Iya. Kiai Nur Ali, singanya Bekasi. Beliau itu Masya Allah. Ya, kita bangga orang Bekasi punya Kiai Nur Ali. Kiai sekaligus ulama. Belanda kocar-kacir itu kan lewat Kiai Nur Ali. Jangan lihat kunut subuhnya kalau ini, jangan. Kadang-kadang ya jangan lihat sorbannya kan begitu, jangan lihat sorbannya. Jadi Allah itu Maha Pemurah. Ada satu poin yang mungkin bermasalah, tapi dia punya amal soleh yang boleh jadi luput dari perhatian kita. Wallahu a'lam bishawab. Kalau tidak ada pertanyaan berarti selesai. Inilah kajian kita. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.